pemisahan variabel ya, tapi kita cek dulu ya, bisa atau enggak dilakukan pemisahan variabelnya. Ada minum nggak? Nah, intinya kemarin pemisahan variabel itu variabel apa yang di dy itu hanya mengandung y, gitu ya, variabel y, yang di dx hanya mengandung variabel x, gitu kan? Ya. Nah, ini yang nomor 1 berarti dx-nya kita pindahkan ke ruas ini ya, ruas kanan ya. Ini dy sama dengan ini 3x pangkat 3 min 6x plus 5. Ini sudah pernah sering kalian temukan di soal-soal SMA ya, persamaan diferensial gitu ya. Ini kita penyelesaiannya bagaimana? Kita kan ingin mencari nilai y, fungsi y sebagai fungsi x ya. Ini kita tinggal integralkan. Dan ini y sudah tidak ada x-nya ya. Sementara ini dx sudah tidak ada y-nya. Berarti ini kita bisa integralkan. Ini y, ini berarti 3/4 x pangkat 4 min 3x kuadrat plus 5x c ya. Jadi penyelesaiannya cukup simpel gitu ya. Nah, kemudian yang nomor 2, ini apakah ini bisa dilakukan dengan metode pemisahan variabel ya. Nanti ini e pangkat x kita y aksen itu kita buat dalam bentuk dy dx ya, sama dengan 4. Ini kita pindahkan ke sana ya. Berarti e pangkat x dy sama dengan 4 dx-nya. Nah, ini dy-nya dia masih mengandung fungsi x ya. Biar hilang fungsi x-nya, ya udah kita bagi aja e pangkat x-nya. Ini kita bagi dengan e pangkat x, tinggal ini dy sama dengan 4 per e pangkat x dx. Kalau seperti ini, yang kita penyelesaiannya kita tinggal integralkan aja ya. Nanti y sama dengan min 4 e pangkat x dx gitu ya. Integral e pangkat x kan juga e pangkat x ya. Apa e pangkat atau e pangkat x. Sekarang yang nomor 3, ini kita tinggal kali silang aja ya. Yang nomor 3 bisa kita kali silang ya. Berarti ini y plus 1 dy sama dengan 2x dx ya. Kita lihat di sini tidak ada x-nya ya. Di bagian dy, dx-nya juga tidak ada y-nya ya. Sehingga penyelesaiannya ini bisa dilakukan, kita pisahkan variabelnya kan ya. X dengan dx, y dengan dy. Penyelesaiannya kita tinggal integralkannya. Ini berarti setengah y kuadrat plus y sama dengan x kuadrat plus c gitu ya. Terus yang nomor 4, kalau kita kali silang bisa ya. Kita kali silang apakah bisa dilakukan metode pemisahan variabel. Kita cek ini, berarti kita tinggal kali silang x dy sama dengan y min 1 dx. Nah, ini dy-nya ada x ya, nggak boleh ya. Nah, berarti ini kita bagi x ya. Y min 1-nya dx-nya juga punya y ya. Berarti gini aja ya, kita bagi dengan x, kemudian dibagi lagi dengan y min 1 ya. Ini dibagi lagi dengan x, kemudian dibagi lagi dengan y min 1. Nah, ini dibagi x berarti tinggal seper y min 1 ya. Seper y min 1 dy sama dengan ini seper x ya. Ini udah kan, nggak ada ya, dy-nya nggak ada x-nya, dx-nya juga nggak ada y-nya ya. Penyelesaiannya ini kita tinggal integralkan ya. Ini integralnya apa, kalian apa ini butilen gitu ya, y min 1 gitu ya. Ini juga x gitu ya. Di bawahnya ya itu berarti y min 1 sama dengan x gitu kan ya. Tinggal kalian integralkan. Jadi kalau nanti kalian melakukan permodelan matematis di permasalahan teknik kimia ketemu persamaan diferensial, kalian coba ini ya, orde 1 terutama ya, persamaan diferensial orde 1, kalian coba lakukan pisahkan variabel-variabelnya. Nah, kalau itu ternyata bisa, ya penyelesaiannya tinggal
tinggal diintegralkan aja gitu ya. Jadi yang paling simpel itu dengan pemisahan variabel ya. Jadi di permasalahan teknik kimia tuh banyak yang bisa dilakukan dengan metode pemisahan variabel. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Kita kemarin jadi persamaan diferensial kita ini ya yang bisa dipisahkan. Mungkin nanti hari ini kita akan bahas yang dua ini ya. Bentuk persamaan diferensial homogen dan penyelesaiannya sama bentuk khusus seperti ini. Ya, khusus seperti ini. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, nanti selama beberapa minggu ke depan kita habiskan itu ya. Nah, mungkin review sebentar aja. Ini berarti karena ada yang A ini merupakan order 2 ya, karena turunan kedua ya, order 2 degree 1 ini ya, ini turunan kedua. Kalau yang B ini adalah order 1 ya, D order 1, ini order 1 tapi degree-nya 2, ini order 2 ya, degree 2 ya, ini kan order degree-nya 2 ya. Ini juga kalau kalian misalnya ketemu seperti ini ya, jangan ini dulu ini dipecahkan dengan diselesaikan dengan metode apa ya. Nah, kalian coba dulu dengan metode pemisahan variabel ya. Nah, kita coba ini bisa atau enggak gitu ya, melakukan metode pemisahan variabel ini. Nanti kita tulis y dy dx gitu ya, ini plus x kuadrat plus 1. Misalnya ketemu persamaan seperti ini bisa nggak ya dilakukan metode pemisahan variabel gitu ya. Kita coba aja, kita x kuadrat plus 1 saya pindahkan ke ruas kanan ya. Berarti y dy dx ini sama dengan min x kuadrat min 1. Ini dx nya saya pindahkan ke sana aja ya. Berarti dia bisa ini persamaan ini bisa diselesaikan dengan metode pemisahan variabel ya. Atau kalau kalian mau pindahkan juga nggak apa-apa, y dy plus x kuadrat plus 1 dx sama dengannya. Sehingga ini d nya hanya y ya, dx nya nggak ada y nya lagi ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan metode pemisahan variabel. Jadi jangan terburu-buru, soalnya susah gitu ya. Pokoknya yang paling pertama dulu kalian lakukan pemisahan variabel ya. Kalau bisa ya sudah bisa ya. Sekarang yang ini nanti kita tulis dulu solusinya ini ya, x y plus 1 dy dx kemudian plus x kuadrat kali kuadrat plus 4 sama dengan 0. Nah, ini bisa nggak ya dilakukan pemisahan variabel? Kita kalikan dengan dx nya aja ya. Kita kali dengan dx. Ini semuanya dikali dengan dx sehingga di sini jadi x kali y plus 1 dy plus x kuadrat plus 4 dx nya. Kita lihat di sini bisa nggak ini diselesaikan dengan metode pemisahan variabel. Nah, ini dy nya tapi masih ada x ya, dx nya masih ada y kuadrat plus 4. Ya udah, berarti kita bagi dengan x dan dibagi lagi dengan y kuadrat plus 4 ya. Jadi setelah kita bagi dengan x kemudian dibagi lagi dengan y kuadrat plus 4 ya, sehingga ini akan jadi y plus 1 ini y kuadrat plus 4 ini y, ini dibagi dengan x kuadrat tadi bisa nggak? Oh ini x ya? X ya. Nah, ini dy nya sudah tidak ada lagi x, dx nya sudah tidak ada lagi ya. Sehingga penyelesaiannya seperti apa ya? Kita tinggal diperkirakan ya.
kemudian integralnya UV gitu ya. Jadi bisa saja nanti permasalahan teknik kimia bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau bentuknya seperti ini berarti ya kita tinggal selesaikan dengan menggunakan metode pemisahan variabel. Jadi ada yang pertama, salah satu metode atau cara untuk menjelaskan persamaan diferensial itu dengan metode pemisahan variabel. Kalau nggak bisa dipisahkan seperti apa ya nanti kita lihat ya. Ini contoh aja. Ya, jadi ini contoh permasalahan teknik kimia yang cukup sederhana gitu ya. Cukup simpel, ini ya tinggal dilakukan metode pemisahan variabel aja ya. Kita ingin tahu perpindahan panas antara bola panas dicelupkan ke dalam ini ya, cairan yang lebih dingin. Nah, itu terjadi perpindahan panas kan dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah ya. Jadi panasnya pindah dari bola itu ke liquid, cairannya kan jadi naik temperaturnya ya. Nah, kita ingin tahu berapa temperatur bola jadi 40 derajat Celcius, sehingga kita butuh berapa menit sih gitu ya. Nah, pemanasannya sampai berapa menit gitu. Ini kita bisa selesaikan dengan pemisahan variabel aja kan ya. Ini permasalahan teknik kimia sederhana kan ya. Cuma dipisahkan variabelnya sudah ya. Ini contoh aja ya. Nah, oke, sekarang kalau ini tidak bisa dilakukan pemisahan variabel gitu ya. Nah, itu kita bisa nyatakan persamaan itu adalah persamaan yang ini ya, homogen. Ini dulu ya, persamaan homogen. Jadi ada kalanya ketika kalian melakukan ini ya, mengotak-ngatik pakai aljabar, ternyata masih aja di sini masih mengandung X misalnya ya, di sini masih mengandung X, di bagian sini masih mengandung Y gitu ya. Di otak-atik itu nggak bisa gitu. Nah, kalian cek yang kedua ya, persamaan diferensialnya apakah homogen. Nah, kalau ini bentuk seperti ini itu dinyatakan sebagai persamaan diferensial homogen. Di sini itu tidak ada X kuadrat, tidak ada ini bentuk linear aja, degree 1 aja, degree-nya sama gitu ya, P dan I. Jadi bisa aja dia dalam X kuadrat, Y kuadrat gitu ya, sama degree-nya di bentuknya. Nah, itu yang pertama ini ya, persamaan diferensial homogen. Ketika di sini kan dia nanti akan mengandung X dan Y fungsinya ya, bisa 2X 3Y gitu ya. Di sini juga bisa mengandung X dan Y ya. Nah, itu dia bentuknya adalah degree-nya sama ya. X-nya sama derajatnya, di sini juga Y-nya sama derajatnya. Itu merupakan persamaan diferensial homogen ya. Nah, saya belum cerita tentang ini ya, penjelasannya ya. Tapi ini kita melihat apakah itu persamaan diferensial homogen. Itu kalau kita nggak bisa pisahkan variabelnya. Nah, yang kedua, jika kita bisa mengubah persamaan diferensial itu menjadi fungsi dengan domain Y per X. Jadi domainnya adalah Y per X. Kalau Y per X-nya dianggap sebagai U, maka G sebagai fungsi U. Jadi persamaan diferensialnya diubah menjadi fungsi lagi, tapi domainnya adalah Y per X. Oke ya. Nah, misalnya contohnya seperti ini, 2XY dx ini ya. Kita bisa nggak lakukan dengan metode pemisahan variabel? Nah, kita cek dulu ya. Ini kita coba dengan metode pemisahan variabel, bisa atau enggak ya. 2XY dy dx ini ya, min Y kuadrat plus X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini maka ini saya kalikan dengan dx semua ya, saya dikali dengan dx, sehingga di sini 2xy dy ini saya buat plus, ini min y kuadrat plus x kuadrat dx sama dengan 0 ya. Oke, bentuknya kan seperti ini ya. Kita coba, ini dia mengandung x ya. Kita hilangkan x-nya, berarti kita bagi 2x ya kan, kita hilangkan x-nya. Ini dulu ya, kita bagi 2x dulu ya. Oke ya. Sehingga ini akan jadi berapa? Y dy ini plus ini y kuadrat plus x kuadrat, ini bagi 2x ya, sama dengan 0. Nah, biar hilang y-nya yang di bagian ini, bisa nggak hilang y-nya?
bagi y kuadrat aja Pak ya. Ya wes ya. Kita bagi y kuadrat ya. Kita bagi y kuadrat biar ininya hilang ya. Ini seper y ya. Y plus ini habis kan? Berarti 1 kan ya. Min 1 kan? Masih ada lagi ya. Masih ada lagi ya. Berarti ini tidak bisa, persamaan itu tidak bisa dilakukan penyelesaiannya dengan metode pemisahan variabel ya. Karena ini masih ada y-nya di otak-atik lagi, nggak bisa ya. Nah, kita cek gitu ya, apakah ini persamaan yang ini bisa diubah ke dalam domain fungsi g sebagai y per x domainnya. Jadi seperti ini ya. Nah, kita ubah persamaannya di y dx sama dengan y kuadrat min x kuadrat per 2xy ya. Ya. Nah, ini kemudian kita ubah ke dalam domain y per x. Oke, ini y kuadrat dibagi y sehingga ini diubah jadi setengah y per x minus x per y ya. Nah, jika y per x nya kita anggap sebagai u kan domainnya harus y per x ya. Domainnya kita buat y per x. Nah, ini berarti u kita misalkan sebagai y per x, berarti ini u setengah u min seper u. Sehingga persamaan ini itu persamaan dy dx nya kita bisa ubah ke domain y fungsi dengan domain y per x ya. Sehingga persamaan ini merupakan persamaan diferensial homogen. Kita tidak bisa lakukan pemisahan variabel, tapi ini merupakan persamaan diferensial homogen yang bisa kita selesaikan dengan metode persamaan diferensial homogen gitu ya. Oke, bisa dipahami di sini ya. Nah, ya. Seperti itu, jadi diubah seperti ini. Ini contoh yang ketiga. Ini ya, ini kita ubah ya. Dy dx nya ini dibagi dengan x sin y per x. Ini ada x nya y per x. Ini kita bagi y per x. Ini juga ada x ini kan ya. Jadinya 1 sehingga ini fungsinya domainnya sudah y per x semua ya. Sehingga ini merupakan y per x nya. Oke, kita cek ini. Coba kalian cek ini persamaan diferensial homogen apa bukan?